Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya sebagai moderator, nama saya Marcelina Ragil Angelina dengan NIM 2021119 dan rekan saya Jessica Monte dengan NIM 2021058. Di sini kami akan menjelaskan materi atau judul besar kami yang akan kami bahas, yaitu tentang pengertian dan instrumen dari pasar modal. Dari beberapa instrumen ini akan kami jelaskan ada beberapa materi, yaitu materi yang pertama, pengertian dari pasar modal, materi yang kedua, instrumen pasar modal, materi yang ketiga ada sekuritas pasar modal, pasar ekuitas, yang keempat ada sekuritas di pasar obligasi, yang kelima ada sekuritas di pasar derivatif, yang keenam ada reksadana, dan yang terakhir ada return dan risiko investasi. Yaitu materi yang pertama saya akan membahas yaitu tentang pengertian pasar modal. Pasar modal itu pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Di sini ada pengertian, pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli itu disebut dengan bursa efek. Pasar modal juga dapat berfungsi sebagai lembaga perantara, yaitu fungsi ini menunjukkan peran penting pasar modal dalam penunjang perekonomian karena pasar modal dapat menghubungkan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana. Selanjutnya ada pasar modal dan pasar sekunder, yaitu yang pertama pasar perdana. Pasar perdana terjadi pada saat perusahaan emiten menjual sekuritasnya kepada investor umum untuk pertama kalinya. Lalu ada pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu tempat perdagangan atau jual beli dan antar investor setelah sekuritas emiten dijual di pasar perdana. Lalu di sini ada perdagangan sekunder dapat dilakukan di 2 jenis pasar, yaitu yang pertama itu ada pasar lelang. Pasar lelang atau pasar auction market, pasar sekuritas yang melibatkan proses pelelakan atau penawaran pada sebuah lokasi fisik. Dan yang kedua itu ada pasar negosiasi. Pasar negosiasi yaitu pasar yang terdiri dari jaringan berbagai dealer yang menciptakan pasar tersendiri di luar lantai bursa bagi sekuritas dengan cara membeli dari dan menjual ke investor. Nah, materi yang kedua itu ada instrumen pasar modal atau sekuritas. Instrumen pasar modal dalam konteks praktis lebih banyak dikenal dengan sebutan sekuritas. Sekuritas atau disebut efek atau surat berharga merupakan aset finansial yang menyatakan klaim keuangan. Sekuritas diperdagangkan di pasar finansial yang terdiri dari pasar modal dan pasar uang. Lalu di sini ada pasar uang. Pasar uang itu apa sih? Pasar uang itu pada dasarnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka pendek yang dikeluarkan oleh bank dan perusahaan umumnya maupun pemerintah. Lalu yang kedua ada pasar modal. Pasar modal merupakan pasar yang prinsipnya merupakan pasar untuk sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk hutang, ekuitas modal, serta bentuk lainnya. Nah, di sini ada tabel sekuritas pasar modal Indonesia. Teman-teman bisa baca, yaitu mulai dari atas yaitu sekuritas jangka pendek, mulai dari sekuritas lalu ke belakang itu teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa pahami. Dan ada di sini materi yang ketiga, yaitu saya akan membahas tentang sekuritas di pasar ekuitas.
Nah, apa itu sih sekuritas di pasar ekuitas? Sekuritas yang diperdagangkan di pasar yang bersifat ekuitas Indonesia adalah saham, baik saham biasa maupun saham preferen, serta bukti right dan waran. Dari keempat sekuritas ekuitas ini, saham biasa merupakan sekuritas yang terpenting dan paling dikenal oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada sekuritas di pasar ekuitas, yaitu ada saham biasa yang pertama. Sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Lalu ada saham preferen, yaitu merupakan satu jenis sekuritas ekuitas yang berbeda dalam beberapa hal dengan saham biasa. Lalu yang ketiga itu ada bukti right, merupakan sekuritas yang memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru perusahaan pada harga yang telah ditetapkan selama periode tertentu. Yang keempat ada waran, adalah hak untuk membeli saham pada waktu dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu sekuritas di pasar obligasi, yaitu sekuritas yang diperdagangkan di pasar obligasi Indonesia adalah obligasi perusahaan, obligasi negara, dan obligasi konversi. Nah, di sini ada sekuritas di pasar obligasi itu ada apa aja? Yang pertama, obligasi perusahaan. Obligasi perusahaan yaitu obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN. Lalu yang kedua ada obligasi negara, yaitu obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Lalu yang ketiga ada obligasi konversi, memiliki karakteristik seperti obligasi yang mempunyai nilai nominal, memberikan kupon, dan mempunyai jatuh tempo. Di sini ada materi yang kelima. Materi yang kelima akan dijelaskan oleh saudari rekan saya, yaitu saudari Jessica Monti. Kepada saudari Jessica Monti, saya persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang kelima, yaitu sekuritas di pasar derivatif. Sekuritas di pasar derivatif adalah aset finansial yang diturunkan dari saham dan obligasi, dan bukan dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mendapatkan dana. Sekuritas di pasar derivatif ini memiliki dua jenis yang sangat penting, yaitu kontrak berjangka dan kontrak opsi. Kontrak berjangka merupakan suatu perjanjian yang mengharuskan adanya transaksi di masa mendatang, sedangkan kontrak opsi adalah suatu perjanjian yang memberi pemiliknya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada opsi harga tertentu selama waktu tertentu. Apa perbedaan dari kontrak opsi dan kontrak berjangka? Kalau kontrak opsi itu perbedaannya adalah membeli kontrak opsi diwajibkan atau harus membeli aset induk yang harganya telah ditetapkan, dan penjualannya juga diharuskan untuk menjual pada harga yang telah ditetapkan tersebut. Sedangkan pembeli opsi tidak diharuskan untuk membeli, tetapi dia mempunyai hak untuk membeli aset induknya. Kalau untuk kontrak berjangka itu, ketika orang membeli kontrak berjangka, dia tidak akan membayar uang dan penjualannya juga tidak menerima uang. Tetapi jika orang membeli kontrak opsi, dia membayar premi dan penjualannya menerima premi tersebut. Untuk materi keenam itu ada reksadana. Reksadana merupakan suatu jenis instrumen investasi yang juga tersedia di pasar modal Indonesia di samping saham, obligasi, dan sebagainya. Berdasarkan bentuk hukum, reksadana dibedakan menjadi dua, yaitu reksadana berbentuk perseroan dan reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Kalau untuk yang berbentuk perseroan itu, perusahaan yang menerbitkan reksadana menghimpun dana investor dengan cara menjual saham reksadana yang selanjutnya diinvestasikan pada berbagai macam jenis sekuritas di pasar modal. Lalu untuk yang berbentuk kontrak investasi kolektif itu merupakan kontrak antar manajer investasi dan bank kustodian yang mewakili investor. Untuk jenis-jenis reksadana itu ada yang 5, yaitu reksadana pasar uang. Kalau reksadana pasar uang ini merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada berbagai jenis sekuritas di pasar uang.
Kalau untuk yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio obligasi. Untuk reksadana yang ketiga ada reksadana saham, merupakan reksadana yang menginvestasikan dananya khusus pada portofolio saham-saham perusahaan. Untuk reksadana yang keempat itu ada reksadana campuran yang menginvestasikan dananya pada berbagai jenis sekuritas yang berbeda baik di pasar modal maupun di pasar uang. Nah, untuk yang keenam itu ada reksadana terproteksi, merupakan reksadana yang memberikan proteksi atas nilai investor awal melalui mekanisme pengelolaan portofolio. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang ketujuh yaitu return dan risiko investasi. Menghitung return ada dua, yaitu total return atas investasi mempunyai dua komponen, yaitu tunai apapun yang diterima ketika mempunyai investasi, nilai aset yang dibeli mungkin akan berubah yang berarti ada capital gain atau capital loss. Nah, sebagai contoh, anggap Bapak Prapto membeli 100.000 lembar saham biasa di Hexindo di Perkasa pada harga 1.000 per lembar dan dijual 1 tahun kemudian pada harga 1.200. Dividennya adalah 50 per lembar. Pada akhir tahun, Bapak Prapto ingin mengetahui apa yang terjadi dengan investasinya ini. Sebagai pemegang saham, Bapak Prapto memperoleh penghasilan dividen total sebanyak 50 dikali 100.000 lembar sama dengan 5 juta. Selain itu harga saham Hexindo di Perkasa telah meningkat sehingga Bapak Prapto memperoleh capital gain sebanyak dalam kurung 1.200 dikurang dengan 1.000 dikali dengan 100.000 per lembar sama dengan 20 juta. Dengan demikian, total return rupiah atas investasi yang dibuat Bapak Prapto adalah penjumlahan dividen dan capital gain, yaitu 5 juta ditambah 20 juta sama dengan 25 juta. Informasi mengenai return lebih sering dinyatakan dalam presentasi daripada dalam unit mata uang rupiah dengan return persentase. Perhitungan return tidak lagi tergantung pada beberapa banyak rupiah yang diinvestasikan. Sebagai contoh, perhatikan arus kas dari investasi saham yang dibuat seorang investor pada dua kasus tersebut berikut. Nanti ada penjelasannya, yaitu harga penutupan per lembar saham 1 Januari 2005 pada kasus pertama itu Rp1.000 dan kasus kedua Rp1.000. Dividen selama 2005 itu ada kasus pertama 50 sedangkan kasus kedua juga 50. Harga penutupan per lembar saham tanggal 31 Desember 2005 itu kasus pertama 1.200 sedangkan di kasus 2 itu 900. Dividen yang diterima investor selama tahun 2005 adalah 50. Dividen ini dinyatakan sebagai persentase dari harga saham awal yang disebut dividen yield. Untuk memperjelas penulisan rumus, harga saham per lembar pada akhir tahun T disimbolkan PI dan pada awal tahun disimbolkan PT kurang 1, sedangkan dividen selama tahun T disimbolkan DT. Nah, dividen rate itu kan DT dibagi DT min 1 sama dengan 50 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,05 dipresentasikan menjadi 5%. Ini berarti bahwa untuk tiap rupiah yang diinvestasikan investor menerima dividen sebesar 0,05 rupiah. Komponen kedua dari return adalah capital gain atau loss. Bila dinyatakan sebagai persentase, capital gain atau loss dihitung sebagai perubahan harga selama setahun dibagi harga awal tahun pada kasus 1. Anggap harga saham mengalami peningkatan dari 1.000 menjadi 1.200 per lembar. Jadi untuk rumusnya itu capital gains dalam kurung PT kurang 1 dikurang PT kurang 1 per PT kurang 1 berarti 1.200 dikurang 1.000 dalam kurung dibagi dengan 1.000 sama dengan hasilnya 0,20 jika dipresentasikan menjadi 20%. Capital gain sebesar 20% ini berarti harga mengalami kenaikan sebesar 20%. Dengan menggabungkan kedua komponen return tersebut, kita dapatkan return atau tingkatan return rate of return yang dinyatakan secara persentase sekitar
sebesar 5% ditambah 20% sama dengan 25% per tahun. Andaikan pada awal tahun investor menghasilkan 100.000 lembar saham senilai 1.000 dikali 100.000 per lembar, hasilnya jadi 100.000. Maka dia memperoleh 100 juta dikali 25% sama dengan 25 juta dan memiliki 125 juta pada akhir tahun. Sedangkan kasus 2, harga saham mengalami penurunan dari 1.000 menjadi 900 per lembar. Capital loss dari investasi ini adalah dalam kurung tuh 1.000 dikurang dengan 900. Terus dibagi dengan 1.000 lagi dan hasilnya adalah min 0,10 atau min 10% dengan dividen yield sebesar 5%. Return total pada investasi di kasus ini adalah 5% ditambah min 10% sama dengan 5% per tahun. Contoh-contoh tersebut sebelumnya telah difokuskan pada saham. Return untuk aset finansial lainnya juga dapat dihitung dengan cara seperti sebelumnya pada saham. Dengan diketahui kedua komponen return, total return untuk sekuritas apapun dihitung sebagai ada total return sama dengan yield ditambah capital gain atau loss, atau total return sama dengan yield ditambah perubahan harga, atau secara formalnya total return didefinisikan sebagai total return aliran kas selama periode ditambah dengan perubahan harga selama periode dan dibagi dengan harga pada awal periode. Untuk saham, aliran kas berasal dari penghasilan dividen yang diterima pemegangnya. Untuk obligasi, aliran kas diperoleh dari penghasilan bunga yang diterima pemegangnya. Sebagai contoh, anggap sebuah obligasi bernilai nominal 1 juta dengan kupon 15%, maka bunga kupon adalah 150.000 per tahun. Dibeli seorang investor pada harga 980.000. Obligasi dipegang 1 tahun dan dijual pada harga 990.000. Maka total return untuk investasi pada obligasi ini adalah dalam kurung 150.000 ditambah dengan 990.000 dan dikurang dengan 980.000 dibagi dengan 980.000 dan hasilnya adalah 0,1633 atau 16,33% per tahun. Sedangkan untuk waran, komponen yang ada hanyalah perubahan harga karena waran tidak membayar dividen. Sebagai contoh, anggap waran suatu perusahaan dibeli oleh investor pada harga 400 per lembar. Waran ini dipegang selama 1 bulan dan kemudian dijual pada harga 405. Maka return atas investasi pada waran ini adalah 0 ditambah 405 dikurang 400 dibagi 400 sama dengan 0,01225 atau 1,25% per bulan. Menghitung risiko. Risiko itu sering diartikan sebagai diasosiasikan dengan variabilitas, maka aset tersebut tidak memiliki risiko. Semakin besar variabilitas return suatu aset, maka semakin besar kemungkinan berbeda dengan hasil yang diharapkan. Untuk memberi contoh menghitung variabilitas return histori, anggap ada 2 sekuritas yang menghasilkan return tahun berikut, yaitu ada tahun 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005. Sekuritas BBA ada 5%, min 15%, 10%, 38%, dan 17%. Untuk sekuritas KKS itu semuanya 11%. Rata-rata return dihitung dengan menjumlahkan seluruh return yang dibagi banyaknya periode. Dalam contoh ini, rata-rata kedua return sekuritas itu adalah rata-rata return sekuritas BBA, yaitu terdiri 5%, dikurang 15%, ditambah 10%, ditambah 38%, ditambah 17%, dan dibagi dengan 5, sama dengan 11%. Untuk rata-rata return sekuritas KKS itu 11%, ditambah 11%, ditambah 11%, ditambah 11%, dan ditambah 11%, dibagi dengan 5 sama dengan 11%. Penelitian bahwa return dari tahun 2001 sampai dengan 2005 untuk sekuritas KKS adalah selalu tepat, tidak pernah menyimpang dari nilai rata-ratanya, yaitu 11%. Sedangkan return untuk sekuritas BBA tidak
tidak pernah tepat 11%. Misalnya, pada tahun 2005, return adalah menyimpang dari nilai-nilai ratanya sebesar 17% dikurang 11% sama dengan 6%. Kedua aset tersebut memberikan rata-rata return 11% yang sama besar. Akan tetapi dibandingkan return KKSS, return aktual BBAA adalah lebih besar penyimpangannya. Tentunya suatu pengukuran variabilitas yang bagus harusnya dapat mengungkapkan perbedaan penyimpangan ini. Ada rumus yaitu RT dikurang dengan RT dalam kurung 2 dibagi dengan N kurang 1. Berdasarkan rumus dari di atas tadi dapat dihitung varian sebagai berikut, yaitu sekuritas BBAA yaitu 5 dikurang 11 pangkat 2 sama dengan 36. Untuk min 15 dikurang 11 pangkat 2 itu 676. 10 dikurang 11 pangkat 2 itu 1. 38 kurang 11 pangkat 2 itu 729. 17 dikurang 11 pangkat 2 itu sama dengan 36 dan jika dijumlahkan menjadi 1478. Untuk sekuritas KKSS itu hasilnya semuanya 0, yaitu 11 kurang 11 pangkat 2 itu 0, 11 kurang 11 pangkat 2 0 sampai seterusnya dan hasilnya adalah 0. Nah, variance return kedua sekuritas dihitung sebagai berikut. Kalau sekuritas BBA sama dengan 1478 dibagi 5 dikurang 1 sama dengan 369,5% kuadrat. Sekuritas KKSS 0 dibagi 5 kurang 1 sama dengan 0% kuadrat. Akar pangkat dari variance adalah deviasi standar. Deviasi standar lebih mudah diinterpretasikan dibandingkan variance karena variance diukur dalam persentase kuadrat. Deviasi standar kedua sekuritas dihitung sebagai berikut. Sekuritas BBAA yaitu akar dari 369,5 itu jadi hasilnya 19,22%. Sekuritas KKSS itu akar dari 0% jadi hasilnya 0%. Kedua sekuritas memberikan rata-rata return yang sama 11%, namun varians dan deviasi standar untuk sekuritas BBAA 36,5% kuadrat dan 19,22% adalah lebih besar dibandingkan dengan sekuritas KKSS 0% kuadrat dan 0% kuadrat. Contoh ini memperlihatkan bahwa semakin besar nilai varians atau deviasi standarnya, semakin jauh return aktual berbeda dari rata-ratanya. Baiklah, sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Jessica Munte yang telah menjelaskan materi. Baiklah, selanjutnya inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Terima kasih.